itu dalam tas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, fala hawla wa la quwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'in masyayikhina masyayikhim sunnah hadrati mu'alifi hadal kitab Tazafirullah sya'unillahi lana walahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai saya mana? Wa illam yadulla ya, betul? Al-af'alu. Ya. Saya mana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yadulla, dan apabila tidak menunjukkan apa dalilun dalil, tidak menunjukkan. Jadi kalau ada perbuatan Kanjeng Nabi yang termasuk kategori perbuatan taat dan di sana tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk Kanjeng Nabi, bagaimana hukumnya? La yukhassisu, maka tidak Masya Allah. Wa illam yadulla dalilun la yukhassisu bihi. La yukhassisu, maka tidak khusus apa fi'lu, tidak khusus bihi kepada Kanjeng Nabi. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu qala, bersabda. Siapa? Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh telah ada, lakum, bagi kalian semua umat Muhammad, ada fi rasulillahi, di dalam Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada? Apa? Uswatun, contoh, hasanatun, yang baik. Jadi ini apa hubungannya kemarin ya? Oh ya, tentang perbuatan Kanjeng Nabi ya. Jadi perbuatan Kanjeng Nabi itu ada yang perbuatan itu perbuatan taat, ada yang perbuatan tidak taat, artinya perbuatan yang dilakukan karena kewatekan, watak. Misalnya Kanjeng Nabi berjalan, tidur, makan, minum, itu bagaimana? Nah, kalau perbuatan itu termasuk perbuatan ibadah, mengandung unsur taat, kalau nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah
khusus Kanjeng Nabi, maka la yukhosisu bihi, maka perbuatan itu tidak hanya khusus untuk Kanjeng Nabi, tapi juga untuk umat Kanjeng Nabi. Mafhumnya, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu hanya untuk Kanjeng Nabi, ya maka hanya berlaku untuk Kanjeng Nabi, untuk umatnya tidak boleh. Contohnya kemarin seperti nikahnya Kanjeng Nabi yang melebihi 4 perempuan. Itu khusus untuk Kanjeng Nabi, memang ada dalilnya. Maka umatnya tidak boleh meniru. Nah, sekarang ini menjelaskan tentang kalau tidak ada dalil yang menunjukkan atas kekhususan kepada Kanjeng Nabi, bagaimana? Maka la yukhosisu bihi, maka perbuatan itu tidak khusus hanya berlaku untuk Kanjeng Nabi, ya juga berarti juga berlaku untuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalilnya ini, Allah bersabda, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam kepribadian Kanjeng Nabi itu ada contoh yang baik. Mafhumnya berarti apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi itu berarti juga boleh dicontoh, boleh dilakukan oleh umatnya. Nah, terus kalau itu memang boleh berlaku untuk umatnya, kalau boleh berlaku untuk umatnya, maka hukumnya apa? Wajibkah? Sunnatkah? Mubahkah? Nah, jawabnya ini. Fayuhmalu, maka diterapkan apa fi'lu, diterapkan alal wujubi, atas hukum wajib. Inda ba'di ashabina, menurut sebagian ashab kita. Maksudnya santrinya Imam Syafi'i, nama ashab. Jadi kalau disebut lafal ashabina, itu yang dimaksud adalah murid-muridnya Imam Syafi'i. Itu menyatakan wajib. Fi haqqihi, di dalam haknya Kanjeng Nabi. Jadi bagi Kanjeng Nabi ya wajib, wa haqqina, dan haknya kita. Bagi kita umatnya Kanjeng Nabi juga wajib. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya wajib itu al-ahwatu, hukum yang paling hati-hati. Itu al-ahwatu, hukum yang lebih hati-hati. Daripada sunat kemudian boleh ditinggalkan, ternyata wajib. Nah, maka lebih hati-hatinya diwajibkan saja gitu. Nah, wa min ashabina, sebagian dari ashab kita, man, ada ulama, qala, yang berpendapat siapa man, yuhmalu alan nadbi, yuhmalu, diterapkan apa fi'lu, diterapkan alan nadbi, atas hukum sunnat. Nah, ini menurut santrinya Imam Syafi'i yang lain, menyatakan hukumnya sunat bukan wajib. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya sunnat, an-nadbu, itu al-mutahaqqaqu, hukum yang paling itu al-mutahaqqaqu, hukum yang dinyatakan, yang nyata. Ba'dat tolabi, setelah ada tuntutan. Ba'dat tolabi, setelah ada tuntutan. Karena al-aslu adamul jazmi. Karena hukum asal itu adalah bahwa perintah itu tidak wajib. Wa minhum, dan itu setengah dari ashab, man, ada ulama, qala, yang berpendapat siapa man, yutawaqqafu fihi, yutawaqqafu, ditangguhkan, yutawaqqafu, ditangguhkan apa fihi, di dalam fi'lu. Maksudnya apa? Maksudnya hukumnya itu tidak dipastikan, tergantung unsur penguatnya. Kalau ada unsur penguat yang mewajibkan, maka hukumnya wajib. Kalau ada unsur penguat yang menyunatkan, maka hukumnya sunnat. Itu namanya mutawaqqaf. Kenapa? Lita'arudil adillati,
karena ada pertentangan beberapa dalil. Ada yang menyatakan dalil wajib, ada yang menyatakan dalil sunat. Nah, karena itu ambil tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa? Ya ditangguhkan saja. Nanti kalau ada unsur yang menguatkan wajib, ya dihukumi wajib. Kalau ada unsur yang menguatkan sunat, ya dihukumi sunat. Fi dzalika, di dalam masalah wajib dan sunat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perbuatan kalau ada unsur taatnya. Kalau tidak ada unsur taatnya bagaimana? Fa in kana, maka apabila ada apa fi'lu perbuatan Kanjeng Nabi itu ala wajhi ghairi wajhil kurbati, atas jalan selain jalan ibadah, wa taati, maksudnya adalah taat. Contohnya makan, minum, jalan, duduk, tidur. Nah ini kan lahirnya kan tidak mengandung unsur ibadah. Nah, sekalipun perbuatan begitu itu bisa mengandung ibadah kalau diniati ibadah. Nah, tapi maksudnya ini kalau dimutlakan ya. Itu bagaimana? Fayuh malu, maka diterapkan apa fi'lu, diterapkan alal ibahati, atas hukum mubah. Boleh. Contohnya kal akli, seperti daharnya Kanjeng Nabi, wasyurbi, dan minumnya Kanjeng Nabi, fi haqqihi, di dalam haknya Kanjeng Nabi, wa haqqina, dan haknya kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqraru sahibis syariati, adapun ikrarnya atau apa? Ikrarnya sahibis syariah. Sahibus syariah itu maksudnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang mempunyai syariat, gitu maksudnya. Ikrar alal qauli, atas ucapan, min ahadin, dari seseorang, itu huwa qaulu sahibis syariati, adalah ucapan sahibus syariah itu sendiri. Aika qaulihi, maksudnya adalah seperti ucapannya sahibus syariah. Jadi maksudnya begini, kalau Kanjeng Nabi ikrar itu mengakui, diam, atas ucapan seseorang, maka ucapan itu hukumnya sama dengan ucapannya Kanjeng Nabi. Nah, misalnya ya, di sini ada Kanjeng Nabi, kemudian di situ ada ngomong. Nah, kemudian omongan itu didengar oleh Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi diam. Diamnya Kanjeng Nabi terhadap omongan itu namanya ikrar. Nah, omongan seperti itu yang didengar Kanjeng Nabi seperti itu dan Kanjeng Nabi ikrar, itu hukumnya sama dengan ucapannya Kanjeng Nabi. Mafhum ya? Sama hukumnya. Sekalipun Kanjeng Nabi enggak dawuh, enggak ngendikan, enggak berucap. Jadi diamnya Kanjeng Nabi itu sama dengan pengakuan bahwa ucapan orang lain itu sama dengan ucapannya Kanjeng Nabi. Ini luar biasa ya. Halo? Gini nih cara apa? Menggali hukum para ulama itu begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqraruhu alal fi'li, adapun ikrarnya Kanjeng Nabi alal fi'li, atas perbuatan, alal fi'li, atas suatu perbuatan, min ahadin, dari seseorang, itu kafi'lihi, seperti perbuatannya Kanjeng Nabi. Maksudnya sama tadi. Kalau tadi ucapan, sekarang di sana misalnya ada sahabatnya Kanjeng Nabi di sana, misalnya tidur, apa melakukan sesuatu lah. Dilihat Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi diam, maka itu hukumnya sama dengan dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Artinya apa? Artinya bisa dijadikan untuk hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi itu maksumun,
dijaga dari maksiat. Itu maksumun dijaga dari maksiat. An ayyukirra, dari mengakui siapa Kanjeng Nabi, ahadan kepada seorang pun, ala mungkarin atas kemungkaran. Ala mungkarin atas kemungkaran. Karena Kanjeng Nabi itu dipelihara oleh Gusti Allah, dijaga oleh Gusti Allah untuk tidak pernah akan mengakui atas perbuatan kemungkaran. Andaikan salah, pasti Kanjeng Nabi menegur. Nah gitu. Kok diem? Oh berarti menyetujui dan itu dianggap sama dengan perbuatan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dan para nabi lain itu punya sifat maksum. Maksum itu artinya dirinya dijaga dari maksiat. Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu melakukan maksiat. Tidak mungkin. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jangankan maksiat, makruh saja tidak mungkin. Nah, tapi Kanjeng Nabi kok pernah berbuat makruh? Jadi Kanjeng Nabi itu pernah kencing berdiri. Itu kan makruh. Nah, kencingnya Kanjeng Nabi dalam kondisi berdiri itu malah hukumnya wajib. Malah hukumnya wajib. Kenapa? Untuk memberikan syariat bahwa kencing berdiri itu tidak haram. Bahwa kencing berdiri itu hukumnya boleh. Jadi kalau toh Kanjeng Nabi melakukan suatu perbuatan makruh, itu adalah untuk mengajari kepada umatnya bahwa perbuatan itu adalah boleh. Maka bagi Kanjeng Nabi hukumnya apa? Wajib. Tapi Kanjeng Nabi sendiri tidak mungkin melakukan maksiat, dosa, apalagi dosa. Tidak mungkin melakukan perbuatan makruh. Maksum namanya. Nah, nek para wali itu mahfuz. Mahfuz itu beda dengan maksum. Kalau maksum itu sama sekali tidak melakukan maksiat. Kalau mahfuz itu terjaga, dijaga saja. Ya kadang jatuh kepada kemekruan, tapi mahfuz. Jadi istilahnya berbeda. Karena para wali itu apa? Mahfuz. Ya contohnya misalnya ya misalnya di depan sana ada dangdutan misalnya. Nah wali itu misalnya kok kerentek kepengen lihat dangdutan itu, tiba-tiba Gusti Allah menakdirkan orang itu ngantuk yang nggak bisa ditahan kemudian tidur. Nah tidurnya wali itu ditakdirkan Gusti Allah agar tidak sampai terjadi apa? Nonton dangdutan tadi itu. Nah, itu namanya mahfud. Jadi dijaga dari untuk melakukan yang tidak ada gunanya atau tidak baik. Ya, sama dengan sampean ini. Sampean kun apa mendekat kepada Allah, nek saking deketnya ibadah tenanan itu bisa jadi sampean dijogo Gusti Allah dari maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi itu maksum. Contohnya apa? Misalu dzalika, adapun contohnya demikian iqraru alal fi'li. Itu iqraruhu, iqrarnya Kanjeng Nabi, pengakuan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin kepada Abu Bakar ala qaulihi, atas ucapan Abu Bakar bi'i'ta'i salabil qatili, dengan apa? Memberikan salabul qatil. Salabul qatil itu harta rampasan. Diberikan liqatilihi kepada orang yang membunuh qatil. Salab itu begini. Rampasan perang itu ada dua. Ada yang disebut ghanimah. Ada yang disebut salab. Salab itu harta yang nempel pada diri orang kafir. Jadi kalau kondisi perang ya, pas kondisi perang itu kan mesti pakai baju kan, pakai pedang dan sebagainya. Yaitu kalau terbunuh, pertanyaannya bajunya, pedangnya ini haknya siapa?
Haknya siapa? Nah, menurut Sayyidina Abu Bakar, baju yang dipakai oleh orang kafir yang ketika perang kok mati, itu bajunya haknya atau diberikan kepada orang yang membunuh. Beda dengan ghanimah. Ghanimah itu barang rampasan. Misalnya kampung ini diserbu dalam kondisi perang ya, diserbu, peperangan, kalah. Nah, rumahnya, istrinya, mobilnya, semuanya itu dirampas. Itu namanya ghanimah. Tapi barang yang melekat dalam diri orang itu namanya apa? Salabul qatil, salab. Nah, itu kalau dia terbunuh, maka salabnya ini diberikan kepada orang yang membunuh. Nah, ini pernah diucapkan Kanjeng sahabat Abu Bakar, kemudian Kanjeng Nabi tahu itu dan diam. Nah, diamnya Kanjeng Nabi itu sama dengan mengakui kepada perbuatan sahabat Abu Bakar, dan hukumnya sama dengan perbuatan Kanjeng Nabi. Wa iqraruhu, dan seperti ikrarnya Kanjeng Nabi Khalid bin Walidi kepada Khalid bin Walid ala aklid dobi, atas makan dob. Dob ini wakila semacam biawak ya. Muttafaq alaihima, menurut hadis muttafaq alaihima yang muttafaq alaih. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa Sayyidina Khalid bin Walid itu pernah makan dob. Nah, perbuatan seperti itu kemudian dilihat oleh Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi diam. Bismillahirrahmanirrahim. Wama adapun apa saja fu'ila yang dilakukan apa ma fi waktihi, ketika waktunya Kanjeng Nabi, maksudnya di masa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghairi majlisihi, yang di selain majelisnya Kanjeng Nabi, wa ulima, dan mengetahui siapa Kanjeng Nabi, bihi kepada ma fu'ila, walam yungkir, dan tidak ingkar siapa Kanjeng Nabi, hu kepada ma fu'ila, fahukmuhu, maka adapun hukumnya ma fu'ila, itu hukmu ma fu'ila, hukumnya perkara fu'ila yang dilakukan apa ma fi majlisihi, di dalam majelisnya Kanjeng Nabi. Maksudnya, jadi sesuatu perbuatan yang dilakukan pada waktu Kanjeng Nabi masih hidup, dilakukan di selain tempatnya Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi pirsa, Kanjeng Nabi tahu, maka perbuatan itu hukumnya sama dengan dilakukan di depannya Kanjeng Nabi. Contohnya, ka ilmihi, seperti mengetahuinya Kanjeng Nabi, bihalafi Abi Bakrin, dengan sumpahnya sahabat Abu Bakar, radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu kepada Abu Bakar, annahu, sesungguhnya Abu Bakar itu layak kulu, tidak akan makan siapa Abu Bakar atau akan makanan, fi wakti ghaidhihi, pada waktu marahnya Abu Bakar. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah bersumpah, saya sumpah tidak akan makan dalam kondisi marah. Wah, sumpah. Tapi faktanya kemudian Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar makan. Summa akala, kemudian dahar makan siapa Abu Bakar. Summa akala, kemudian makan siapa Abu Bakar. 5 ro'ah, 5 apa lama ya?
lamma ro'a, ketika meyakini siapa Abu Bakar, al-akla akan makan, meyakini khairon yang lebih bagus lahu bagi Abu Bakar. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar itu yakin bahwa makan itu ternyata lebih baik daripada tidak makan, kemudian Sayyidina Abu Bakar makan berarti kan terjang sumpah. Nah, seperti itu pernah didengar oleh sahabat Abu Bakar, pernah dilihat oleh Kanjeng Nabi. Kama yu'khadhu, sebagaimana diambil hadis yang dilakukan Abu Bakar tadi loh, min hadisi Muslimin, dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, fil at'imati, di dalam bab at'imah, fil at'imati, di dalam bab at'imah. Nanti bisa dicek hadisnya Sahih Muslim, di bab at'imah ada hadis yang menceritakan tentang ini. Itu mencontohkan ada perbuatan sahabat Abu Bakar di tempat lain, kemudian Kanjeng Nabi pirsa dan tidak menegur. Wa amma sekarang pembahasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman naskhu, adapun nasakh, itu fa maknahu, adapun maknanya nasakh lughatan secara etimologis itu al-izalatu, menghilangkan. Yuqalu, diucapkan apa nasakhat asyamsu. Nasakhat menghilangkan asyamsu, sinar matahari, adillah akan bayang-bayang. Jadi ketika ada bayang-bayang, kemudian muncul matahari pindah, nah itu namanya nasakhat. Ya, nasakh itu maknanya itu menghilangkan itu. Idza azalat, ketika hilang, idza azalat, ketika menghilangkan syams, hu akan dzil. Wa rafa'at, maksudnya adalah menghilangkan syams, hu akan dzil. Bin bisatiha, dengan terhapusnya bin bisatiha, bin bisatiha, dengan menghapusnya syams. Jadi bab ini menjelaskan tentang nasakh. Nasakh itu apa sih? Maknanya menghilangkan. Wakilah, dan diucapkan maknahu, adapun maknanya nasakh itu anak elu memindah. Jadi bukan menghilangkan tapi memindah. Min qaulihim, dari ucapan orang Arab, nasakhtu ma fil kitabi. Nasakhtu, memindah siapa saya, apa saja fil kitabi, yang ada di dalam kitab. Nah, diucapkan nasakhtu ma fil kitabi itu idza naqaltu, apabila memindah siapa saya, hu akan ma bi iskali kitabatihi, apa itu? Bi iskali kitabatihi, dengan bentuknya, tulisannya kitab. Bi iskali kitabatihi, dengan terhadap bentuknya, tulisannya kitab. Itu menurut lughah. Jadi nasakh itu menurut lughah ada dua, ada yang dimaknani menghilangkan, ada yang maknani memindahkan. Nah, sekarang menurut istilah apa? Wa hadduhu, adapun definisinya nasakh syar'an, secara syarak, itu al khitabu, khitab. Khitab itu dawe Gusti Allah utawa dawe Kanjeng Nabi, namanya khitab. Ad-dalu, yang menunjukkan ala raf'il hukmi, atas hilangnya hukum, as-sabiti, yang tetap bil khitabi, dengan adanya khitab,
al-mutaqaddimi yang terdahulu ala wajhi laulahu dengan jalan andekan tidak adanya khitab pertama, ala wajhi laulahu atas jalan andekan tidak adanya khitab yang kedua, lakana maka ada apa hukum itu sabitan tetap ma'atarohihi beserta berakhirnya khitab yang kedua anhu dari khitab pertama. Hadza adapun inilah pernyataan itu haddun nasikhi definisinya nasikh. Nasikh itu khitab yang menghilangkan. Jadi nasikh itu begini ya. Ada dalil A, dalil B. Dalil A menyatakan bla 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 haram. Kemudian ada ayat datang kemudian bla 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 menunjukkan bahwa ini halal. Nah, dalil ini kemudian menghapus dalil yang pertama. Menghapusnya dalil yang kedua kepada hukum dalil yang pertama ini namanya nasakh. Dalilnya namanya nasikh. Nah, yang diucapkan tadi itu adalah definisinya nasikh, yaitu dalil yang kedua yang menghilangkan hukumnya dalil yang pertama. Mafhum mbak niki? Nah, wa yu'khadhu dan diambil minhu dari haddun nasikh, definisinya nasikh. Apa haddun naskhi, definisinya nasakh. Lah kalau nasakh apa? Bi annahu sesungguhnya nasakh itu raf'ul hukmi, menghilangkan hukum, al-madhkuri yang telah disebutkan, menghilangkan hukum bi khitabin dengan khitab ila akhirih. Ai raf'u ta'alluqihi, menghilangkan hubungannya hukum, hubungan bil fi'li dengan perbuatan. Bil fi'li dengan perbuatan. Nah, fa kharaja maka mengecualikan biqaulihi dengan ucapannya Kiai Musonif as-sabiti bil khitabi, yaitu lafal as-sabiti bil khitabi, mengecualikan raf'ul hukmi. Apa raf'ul hukmi? Menghilangkan hukum as-sabiti yang tetap bil biroati dengan pembebasan, al-asliyati yang asal. Adamut taklifi maksudnya tidak adanya tuntutan hukum bisyai'in terhadap sesuatu pun. Wa biqaulina dan dengan ucapan kita bi khitabin dengan ucapan lafal khitab al-ma'khudhi yang diambil min kalamihi dari ucapannya Kiai Musonif ar-raf'u menghilangkan hukum bil mauti sebab mati wal jununi dan sebab junun. Apa junun itu? Gila. Wal jununi dan sebab gila. Ini diterangkan apa enggak ya? Hah? Jadi kalau sama perhatikan di dalam definisi tadi itu kan ada kata-kata hadza khatun ila akhirih. Itu raf'ul hukmi bi khitabin ila akhirih. Jadi dengan adanya kata-kata itu loh, kata-kata khitab. Jadi ini dengarkan ini. Tadi kan nasakh itu adalah menghilangkan hukum, hukum yang dikeluarkan dari dalil pertama dihilangkan dengan dalil kedua. Nah, yang menghilangkan itu adalah dalil atau khitab. Nah, dengan kata-kata yang menghilangkan itu khitab, maka mengecualikan terhadap kasus apabila hilangnya hukum itu disebabkan bukan karena khitab,
tapi disebabkan karena meninggal misalnya, atau karena gila. Contoh, sampean ini kan kewajiban sholat, betul ya? Oke, ketika sampean menjadi gila, wajib nggak sholat? Nah, hilangnya hukum wajib sholat karena gila, itu nasakh nggak? Nasakh nggak? Itu tidak bisa disebut nasakh. Kenapa? Karena hilangnya tadi bukan disebabkan oleh khitab. Nah, gitu. Paham ini ya? Yes, gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga paham. Kalau nggak paham, ini saya paham dewe, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqaulihi, dan apa? Kecuali biqaulihi dengan ucapannya ki musonif ala wajhi laulahu, ala wajhi ilakhirihi, dengan perkataan ala wajhi ilakhirihi. Jadi kalau dilihat dari definisi tadi kan ada kata-kata ala wajhi laulahu, lafaz hukmu tadi lahiri ya. Apa perkara laukana apabila ada apa al khitab al awwalu yang pertama itu mughayyan. Apa? Itu mughayyan dibatasi bigoyatin dengan apa? Dengan ghoyah, dengan batas. Au mu'allalan, atau diillati bimaknan, dengan makna. Wasurriha, dan dijelaskan, wasurriha, dan dijelaskan bil khitobi, dengan khitab atsani yang kedua, bimuqtadzalika, dengan tuntutannya demikian apa mu'allal bimakna. Fa innahu, karena sesungguhnya mughayyan bigoyatin au mu'allalan bimaknan, itu la yusamma, tidak disebut tidak disebut tadi mughayyan bigoyatin au mu'allalan bimakna, tidak disebut nasikhon, akan nasakh. Ulangi. Fa innahu, karena sesungguhnya khitab tsani ya. Fa innahu, karena sesungguhnya khitab tsani itu la yusamma, tidak bisa disebut apa khitab tsani nasikhon, akan nasikh lil awwali, kepada khitab yang kedua. Misaluhu, adapun contohnya, yang pertama itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya, apabila telah dibacakan azan, atau apabila telah dikumandangkan, lis-sholati, untuk melakukan sholat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au, maka cepat-cepatlah kamu, ila dzikrillahi, menuju kepada zikir kepada Allah, maksudnya mendengarkan khutbah. Wadharu, dan tinggalkanlah olehmu semua al-bai'a, akan bisnis. Jadi ketika azan sudah dikumandangkan untuk sholat Jumat, maka semua bisnis atau hal lain disuruh ninggalkan, disuruh ke sholat Jumatan. Jadi hukumnya di sini haram berjual beli ketika azan dan sholat Jumat. Nah, fatahrimul bai'i, maka adapun diharamkannya jual beli itu mughayyan, diakhiri, dipungkasi, dibatasi, bingkidoil jumu'ati, dengan selesainya sholat Jumat. Artinya begitu sholat Jumat selesai, maka jual beli dibolehkan. Nah, hilangnya hukum haramnya jual beli karena sudah selesainya sholat Jumat, itu tidak bisa disebut nasakh. Kenapa? Karena ayat yang menunjukkan bolehnya tadi itu ayat yang menjelaskan terhadap batas keharaman.
mughayyan. Bukan menunjukkan menghilangkan hukum. Fala yuqalu, maka tidak bisa diucapkan apa anna qaulahu, sesungguhnya firman-Nya Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu nasihun disebut ayat yang menghapus. Itu nasihun disebut nasih lil awwali, kepada khitab yang pertama. Sekarang dimaknani, fa idza qudiyat, maka apabila telah dilaksanakan apa as-sholatu, sholat Jumat, fantashiru, maka apa semebiar itu apa? Fantashiru, maka bertebarlah kamu sekalian fil ardi, di muka bumi, wabtahu, dan carilah olehmu min fadlillahi, akan anugerah Allah Ta'ala. Nah, ayat kedua ini bukan disebut nasih yang pertama. Bal bayyana, bahkan menjelaskan ayat yang kedua ini menjelaskan ghayatat tahrimi, akan batas akhirnya keharaman. Wakadha, dan demikian juga firman Allah, wakadha, dan itu seperti firman Allah tersebut di atas, qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, wa hurima alaikum sayyidul barri ma dumtum huruma. Wa hurima, dan diharamkan alaikum, atas kamu semua. Apa? Sayyidul barri, memburu binatang darat, ma dumtum, selama ada siapa kamu itu huruma, orang-orang yang ikhram. Layukolu, tidak diucapkan apa qoulihi ta'ala tadi, diucapkan gimana huruma, layukolu, terus la huruma, la yuqalu, tidak diucapkan apa qauluhu ta'ala, nasakho, menghapus hu, kepada hukum haram, apa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu, wa idza halaltum, dan apabila telah halal siapa kamu semua, tahalul, wa idza halaltum, dan apabila telah tahalul siapa kamu semua, fastadu, maka berburulah. Li'anna tahrima, karena sesungguhnya keharaman, lil ikhrami, itu karena melakukan ikhram. Jadi haramnya itu ya setelah ketika ikhram toh. Begitu selesai ikhram, ya boleh untuk berburu. Nah, namanya ini goya, maka tidak bisa disebut nasakh. Wa qad zala, dan sungguh telah hilang. Wa qad zala, dan sungguh telah hilang apa tadi? Apa keharaman ya? Wa kharaja, dan kecuali, wa kharaja, dan kecuali biqaulihi, dengan ucapan Kiai Musannif, ma'atarohihi, yaitu lafal ma'atarohi anhu, apa ma khitab, ittasola, yang muttasil apa khitab, bil khitabi, dengan khitab, min sifatin, nyatanya yaitu berupa khitab sifat, au syartin, atau syarat, awistisnain, atau istisna. Jadi kalau menghilangkannya itu karena ada syarat, sifat, atau istisna, maka tidak disebut nasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh apa naskhur rasmi, menghilangkan tulisan, wa baqaul hukmi,
dan tetapnya hukum. Jadi ada ayat tulisannya hilang, ada Quran, ayat Quran, tulisannya enggak ada tapi hukumnya tetap. Nahwu asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albattata. Seperti ayat ini. Asy-syaikhu adapun syekh, laki-laki yang sudah tua pernah menikah, wasyaikhatu dan perempuan tua yang sudah pernah menikah, idza zanaya apabila telah zina siapa keduanya, farjumu maka rajamlah olehmu huma kepada keduanya, albattata dengan mesti. Qala pernah bersabda siapa Umar radhiyallahu anhu, fa inna sesungguhnya kita para sahabat itu qad qara'na pernah membaca siapa kita akan ayat. Jadi ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu pernah dibaca oleh para sahabat sebagai Quran. Tapi kemudian di Quran sudah enggak ada. Nah, itu namanya menghilangkan tulisan, tapi hukumnya masih ada. Hukumnya masih berlaku. Rawa meriwayatkan akan qaulu Umar siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu dan selain Asy-Syafi'i. Waqat rojama dan sungguh telah pernah merajam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini kepada dua orang zina muhson, muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Jadi Kanjeng Nabi pernah merajam dua orang yang zina muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh dua orang yang pernah menikah. Maka disebut syaikhu wa syaikhatu tadi itu. Wahuma adapun keduanya, ini muhsona ini itu al-muradu yang dimaksud bisyaikhi wasyaikhati dengan ayat asy-syaikhi wasyaikhati. Titik. Wa naskhul hukmi dan boleh menghapus hukum. Wa baqaur rasmi dan tetapnya tulisan. Jadi tulisannya ayatnya masih ada, hukumnya sudah enggak ada. Nahwu walladzina yasukuna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Seperti ayat ini, walladzina yutawaffawna minkum. Walladzina adapun orang-orang yutawaffawna yang meninggal siapa alladzina minkum dari kalian. Wa yadharuna dan meninggalkan siapa alladzina azwajan akan istri-istri atau suami-suami wasiyatan sebagai wasiat li azwajihim kepada para suami istrinya alladzina mataan akan harta benda ilal hauli sampai 1 tahun. Nusikho dinasah dihapus bi ayatin dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu asyhuri wa asyra. Yatarabbasna hendaknya menunggu siapa para perempuan bi anfusihinna dengan dirinya sendiri arba'ata asyhurin 4 bulan wa asyra dan 10 hari. Wa naskhul amroini dan menghapus 2 perkara ma'an sekaligus. Nahwu haditsu muslimin seperti hadisnya Imam Muslim an Aisyata dari Aisyah kana ada itu fima anzala usyurun fima anzala asyuradaatin maklumatin. Karena ada itu fima di dalam perkara anzala yang turun apa ma, karena ada asyuradaatin apa 10 susuan, apa asyuradaatin 10 susuan maklumatin yang telah diketahui. Itu yuharrimna, itu yuharrimnya
menjadikan muhrim apa asyru radhaatin fanusikhna. Apa itu? Fanasakhna kemudian menasakh. Sebentar. Bagaimana itu? Bi khamsi ma'lumatin yukharrimna. Fanusikhna kemudian dinasakh apa asru radhaatin, dinasakh bi khamsi ma'lumatin dengan 5 kali susuan. Yuharrimna maka menjadikan muhrim apa yuharrimna maka menjadikan muhrim apa khamsu ma'lumatin. Apa khamsu ma'lumatin. Titik. Jadi dulu anak susuan itu kan bisa menyebabkan muhrim kan? Itu syaratnya itu 10 kali susuan. Jadi nyusu 10 kali baru menyebabkan anak itu menjadi muhrim dengan saudara susuannya. Kemudian dihapus menjadi 5 susuan. 5 susuan itu 5 sedotan, bukan 5 sedotan, 5 kali menyusu. Jadi anak kecil yang kurang dari 2 tahun nyusu kepada orang perempuan lain, yang perempuan ini punya anak, sama-sama nyusu kepada perempuan tadi. Itu kalau dulu itu 10 kali susuan itu menjadikan 2 anak ini menjadi haram menikah. Tapi kemudian dihapus menjadi 5 kali susuan. Nah itu namanya nasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang qasimu dan terbagi apa an-naskhu nasakh, dibagi ila badalin kepada nasakh badal, wa ila ghairi badalin dan kepada selain badal. Maksudnya ada penggantinya dan ada kalanya dinasakh yang enggak ada penggantinya. Al-awwalu adapun yang pertama itu kama seperti nasakh fi naskhis istiqbali baitil muqaddasi, di dalam masalah menghilangkan menghadap baitul muqaddas bistiqbalil ka'bati dengan menghadap ke arah Ka'bah. Jadi itu namanya nasakh badal, kan ada penggantinya. Asalnya sholat itu menghadap ke Baitul Muqaddas, kemudian diganti, dihilangkan hukumnya menjadi menghadap ke Baitullah. Jadi ada gantinya, namanya nasakh badal. Ada yang ghairu badal, yang tidak ada badalnya. Wasani wasayati dan akan datang penjelasan. Wasani adapun yang kedua itu kama seperti kasus perkara fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, idza najaitumur rasulu faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Idza najaitum, apabila menghadap siapa engkau, sowan siapa engkau, ar-rasula kepada rasul, faqaddimu maka sampaikanlah baina yaday najwakum, di depan sowanmu itu sodakotan akan sodako. Jadi dulu sahabat atau orang kalau mau sowan kepada Kanjeng Nabi itu wajib membawa oleh-oleh. Kemudian hukum ini dihapus tapi nggak ada gantinya. Ya dihilangkan begitu saja. Itu namanya nasakh ghairu badal. Jadi ada menghilangkan hukum tapi nggak ada penggantinya hukum. Wa ilama huwa aghlat, wa ilama dan terbagi kepada nasakh, huwa kepada hukum, huwa yang bermulama itu aghladu lebih berat.
Contohnya karena takhyiri seperti dihapusnya hukum memilih baina saumi Ramadhana di antara puasa Ramadan wal fidyati dan fidyah itu fidyah denda ila ta'yinis saumi kepada ta'yinus saumi menentukan puasa. Qala bersabda siapa Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ila qoulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Wa 'alal ladzina dan atas orang-orang yutiquna yang mampu siapa alladzina hu akan puasa. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyah. Wa 'alal ladzina dan itu atas orang-orang yutiquna yang kuasa yang mampu siapa alladzina hu akan puasa fidyatun fidyah. Jadi wajib membayar fidyah. Ila qaulihi ta'ala sampai kepada firman Allah Ta'ala faman syahida minkumus syahru falyasum. Faman syahida maka barang siapa yang hadir siapa man minkum dari kalian asyahro akan bulan puasa falyasumhu maka puasalah. Falyasumhu maka puasalah. Jadi asalnya boleh memilih, boleh puasa juga boleh membayar fidyah, tapi kemudian hukum itu diganti nggak ada pilihan kecuali puasa. Itu memberatkan. Karena nggak ada pilihan. Wa ilama huwa akhaf wa ilama dan terbagi atas perkara atau hukum nasakh huwa yang bermula ma itu akhafu lebih ringan. Contohnya kanaskhi qaulihi ta'ala seperti nasakhnya atau menghapusnya firman Allah Ta'ala iyakun minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Iyakun apabila ada siapa engkau minkum dari kalian siapa isruna 20 orang sobiruna itu sabar siapa isruna yaghlibu maka mengalahkan siapa isruna mi'ataini akan 200 orang biqouli ta'ala dinasakh dengan firman Allah Ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Fa iyyakun maka apabila ada minkum dari kalian siapa mi'atun 100 orang sabiratun yang sabar yaghlibu maka mengalahkan siapa mi'ataini akan 200. Ini contoh menghapus yang lebih ringan. Jadi kalau dulu orang Islam 20 menghadapi orang kafir 200 itu nggak boleh mundur, harus maju. Nah kemudian hukum itu dihapus dengan orang muslim 100 menghadapi 200 maju. Mafhumnya apa? Kalau kurang dari 100 berarti boleh mundur. Nah, kalau kurang kalau musuhnya itu lebih dari 200 berarti boleh mundur, atau kurang dari 100 ini 200 berarti boleh mundur. Nah, asalnya 20 musuh 200 nggak boleh mundur, sekarang apa? 100 melawan 200 itu lebih ringan. Ini namanya nasakh yang lebih ringan, akhaf. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa yajuzu dan boleh apa naskhul kitabi menasah Al-Quran bil kitabi dengan Quran. Kama taqaddama kama seperti contoh taqaddama yang telah lalu apa ma fi ayatil iddati di dalam 2 ayat tentang iddah wa ayatail musabarati dan 2 ayat tentang musabarah.
Ayat musabarah itu tadi loh. Ayat yang orang mukmin 20 menghadapi 200. Tetap disuruh sabar. Itu musabarah. Wa nashus sunnati, dan menasakh hadis bil kitabi, dengan ayat Al-Quran. Kama, seperti contoh taqaddama yang telah lalu apa ma. Fistiqbali baitil muqaddasi, di dalam kasus menghadap Baitul Muqaddas. Ats-tsabiti, yang tetap hukumnya, maksudnya bisunnati, dengan hadis al-fi'liyati, yang sebangsa hadis fi'li. Fi hadisis sahihaini, di dalam hadis Bukhari Muslim, dinasah biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, maka arahkan olehmu Muhammad, wajhaka, kepada wajahmu, akan wajahmu, syatral masjidi, ke arah masjid al-harami, yang mulia. Wasunnati, dan dengan sunnat, dengan hadis. Jadi ada hadis dinasakh oleh Quran, ada hadis dinasakh oleh hadis. Nahu hadisi Muslim, seperti hadisnya Imam Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kuntu, pernah ada, siapa saya itu, nahaitu, melarang siapa saya Rasul, kum, kepadamu, an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur, fazuruha, maka ziaralah engkau kepada kuburan. Wasakata, dan mendiamkan atau diam siapa qiyam musannif an-naskhil kitabi, dari menjelaskan menghapusnya ayat bisunnati, dengan hadis. Wa qad qila, dan telah diucapkan apa bijawazihi, dengan bolehnya nashul kitab bisunnah. Apa bijawazihi, dengan bolehnya nashul kitab bisunnah. Jadi memungkinkan terjadi ada ayat Al-Quran, hukumnya kemudian dihapus dengan hadis, memungkinkan. Wa mithlu wa mas apa ini wa biqauli ta'ala kutiba alaikum wa musilalahu, wa musila, dan disamakan, wa musila, dan disamakan, lahu, kepada alkitab bisunnah, biqaulihi, dengan firmannya Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin ma hadits Tirmidzi akhirih. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, idza hadara, apabila telah hadir, datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, apa yang hadir, apa al-mautu, kematian, intaroka, apabila meninggalkan siapa ahad, meninggalkan khairon, akan harta benda, al-wasiyatu, diwajibkan, apa al-wasiyatu, berwasiat, lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal akrobina, dan kerabat, ma'a hadis Tirmidzi, berserta hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa ghairihi, dan selain At-Tirmidzi. La wasiyata liwarisin, la wasiyata, tidak ada wasiat itu maujud, liwarisin, kepada ahli waris. Jadi ayat di atas tadi itu membolehkan untuk berwasiat kepada ahli waris. Nah, kemudian ada hadis yang menjelaskan tidak ada wasiat, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nanti namanya
ada hadis yang menghapus hukum Al-Qur'an. Wa turido bi annahu khabru ahadin. Waktu ridho apa? Waktu ridho dan ditentang. Waktu ridho dan ditentang. Apa bi annahu sesungguhnya inilah hadis itu khobaru ahadin, hadis ahad. Wasayati dan akan datang apa penjelasan? Wasayati dan akan datang apa annahu sesungguhnya keadaan itu layan suhu tidak menghapus, layan sahu tidak terhapus apa al mutawatiru hadis mutawatir, tidak terhapus bil ahadi dengan hadis ahad, karena nggak level hadis ahad, nggak mampu untuk menghilangkan hadis mutawatir. Wa fi nuskhatin dan itu di dalam redaksi tertentu, wala yajuzu naskhul kitabi bis sunnati, ada ucapan wala yajuzu dan tidak boleh apa naskhul kitabi nasah kitab bis sunnati dengan hadis, bi khilafi taksisihi, maksudnya adalah bi khilafi taksisihi, berbeda dengan mentaksis kitab biha dengan sunnah, dengan hadis. Kama taqaddama, kama seperti penjelasan taqaddama yang telah lalu apa ma di dalam bab taksis. Kenapa? Li'anna taksiso, karena sesungguhnya taksis itu ahwanu lebih ringan minan naskhi daripada nasah. Oke. Wa yajuzu dan boleh apa naskhul mutawatiri, menasah hadis mutawatir, wa naskhul ahadi dan menasah hadis ahad, bil ahadi dengan hadis ahad, wa bil mutawatiri dan dengan hadis mutawatir. Wala yajuzu dan tidak boleh apa naskhul mutawatiri, menasah hadis mutawatir, kal Qur'ani seperti Quran, bil ahadi dengan hadis ahad. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya hadis ahad itu dunahu di bawah hadis mutawatir, fil quwwati di dalam kekuatannya. Warrajihu adapun hukum yang unggul, warrajihu adapun hukum yang unggul itu jawazu dzalika, bolehnya menasah mutawatir dengan ahad. Naskhul mutawatir bil ahad. Kenapa? Li'anna mahallan naskhi, karena sesungguhnya tempatnya nasah itu wal hukmu, hukumnya. Nah, wadalatu adapun dalil yang menunjukkan alaihi atas hukum bil mutawatiri dengan hadis mutawatir itu dhonniyatun bersifat dugaan kuat, itu dhonniyatun bersifat dhonni atau dugaan kuat, kal ahadi sebagaimana hadis ahad. Jadi baik mutawatir maupun ahad, hukum yang dicetuskan dari hadis mutawatir itu dhonni, hadis ahad juga dhonni. Jadi sama-sama ahad. Karena itulah ada sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa hadis mutawatir bisa terjadi, mungkin bisa dihapus dengan hadis ahad. Karena dilalanya sama-sama dhonniyah. Dhonniyah itu dugaan kuat, tidak sampai mencapai taraf yakin. Wallahu a'lam bissawab. Apapun semoga berkah manfaat. Ila dinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.